Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprizal dengan NIM 12050111016 dengan kelas Granada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ujian praktikum data science mengenai data time series dengan judul prediksi nilai harga saham PT Telkom menggunakan metode ARIMA. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Pasar saham adalah pasar yang memungkinkan untuk pertukaran tanpa batas pembelian dan penjualan. Harga penjualan saham perusahaan. Saham PT Telkom merupakan salah satu saham yang menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi. Dengan memprediksi tren saham secara efisien, dapat meminimalkan resiko kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, di sini saya akan memprediksi saham PT Telkom dengan data dari tahun 2017 sampai tahun 2022 menggunakan metode ARIMA, yaitu Auto Regressive Integrated Moving Average. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya merumuskan masalah yaitu berapa prediksi harga saham PT Telkom di beberapa hari kemudian. Selanjutnya data dan variabel data. Di sini saya menggunakan data dari PT Telkom yang berisi date, open, high, low, close, adjust close, dan volume. Data ini berisi 1422 baris dan 7 kolom. Selanjutnya di sini saya hanya menggunakan data dari 2 kolom, yaitu data date dan data close. Dan data yang tidak saya gunakan akan saya hapus. Untuk selanjutnya yaitu pre-processing data dan interpretasi. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama import library dan load data. Untuk yang pertama yaitu import library-nya. Untuk lebih jelasnya akan masuk ke Jupyter Notebook-nya. Itu ini. Untuk yang pertama import library dan load data. Yang pertama ada import NumPy untuk melakukan proses komputasi aritmatikanya, kemudian import Pandas untuk melakukan proses dataset. Selanjutnya import Matplotlib untuk melakukan proses visualisasi. Selanjutnya untuk figure size untuk melakukan pengaturan size-nya. Selanjutnya import Seaborn, kemudian import state model ARIMA-nya, kemudian import warming dan import SKRT-nya. Selanjutnya kita run. Jika sudah, untuk langkah selanjutnya yaitu import dataset. Di sini saya sudah memasukkan datasetnya yaitu data Telkom JK.CSV. Selanjutnya langsung saja kita read dan kita run, maka akan diperoleh datanya yaitu seperti pada slide tadi, yaitu berisi date, open, high, low, close, adjust close, dan volume yang berisi 1422 baris dan 7 kolom. Untuk langkah selanjutnya yaitu eksplorasi data. Di eksplorasi data ada beberapa langkah, yaitu mengecek tipe dataset, menghilangkan data yang null, menghilangkan data yang tidak diperlukan, mengubah data date menjadi indeks. Selanjutnya menginisialisasikan variabel close sebagai time series dan memvisualisasikan dataset. Bisa kita lihat di Jupyter Notebook-nya. Di eksplorasi data kita cek terlebih dahulu data tag-nya. Ternyata data tag-nya yaitu Pandas Core Frame, data frame. Selanjutnya kita cek data apa saja yang berisi dengan data is null, sehingga akan muncul data yang ada yaitu date, open, high, low, close, adjust close, dan volume. Untuk selanjutnya, karena terdapat data yang null,
maka kita harus membuang data yang nol tersebut dengan data drop NA implies true. Kita run. Jika sudah terhapus, selanjutnya kita akan menghapus data yang tidak kita perlukan, seperti open, low, hack, adjust close, dan volume. Data ini ada beberapa data yang tidak kita gunakan, hanya kita menggunakan data date dan data close, sehingga kita hapus data yang tidak kita gunakan. Selanjutnya kita run. Selanjutnya kita melihat data type-nya. Untuk date itu TP datanya objek dan plus TP datanya float. Selanjutnya kita tampilkan datanya sehingga tersisa dari data date dan data close yang berisi 2 kolom dan 1421 baris. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengubah tanggal menjadi indeks. Di sini variable const data yaitu data date, kemudian kita panggil date-nya. Selanjutnya kita rubah ke dalam indeks, maka akan muncul data time dalam bentuk indeks. Selanjutnya kita panggil lagi datanya, maka akan muncul data date-nya. Selanjutnya kita menginisiasikan variable close sebagai data time series. Data close ini kita jadikan sebagai data time series, yaitu variable ts data close. Kemudian kita lihat headnya yaitu di 10 baris pertama, maka akan muncul datanya. Untuk date-nya ini, kemudian untuk close-nya ini data close. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi dataset. Di sini untuk size-nya 20 dan 10. Kemudian untuk labelnya date yaitu data date-nya yaitu dari 2017 sampai 2022. Selanjutnya untuk Y label kita buat close price karena kita ambil dari data close. Kemudian untuk title-nya Telkom Stock Market Close Price, maka akan muncul di sini. Untuk langkah selanjutnya yaitu uji stasionaritas data. Kita lihat di sini. Untuk stasionaritas data yaitu ada beberapa langkah, yaitu mendeklarasi fungsi, melakukan differencing, plot rolling static, plot ACF dan PACF, dan mencari arima terbaik. Kita lihat di sini. Untuk yang pertama, kita deklarasi fungsi untuk mengecek stasionaritas datanya. Di sini kita menggunakan rolling Windows 12 dan untuk mean dan untuk standar deviasinya. Setelah dideklarasikan fungsinya, maka untuk H0 nya ternyata data tidak stasioner, untuk hanya data stasioner, sehingga menolak data H0 apabila diperoleh p value lebih kecil dari alpha yaitu 0,05. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas data untuk dataset. Selanjutnya kita run, maka akan diperoleh rolling mean dan standar deviasinya. Ini merupakan visualisasinya. Untuk yang garis biru ini merupakan original, kemudian untuk yang oranye merupakan rolling mean, dan untuk yang warna hitam merupakan rolling standar deviasinya, sehingga diperoleh nilai p value bernilai 0,338. Dari sini dapat kita lihat nilai p value nya lebih besar dari 0,05, sehingga H0 tidak ditolak.
jadi data yang memiliki keadaan yang tidak stasioner. Selanjutnya, karena data belum stasioner, sehingga perlu dilakukan proses stasionerisasi data, yakni dengan proses differencing untuk memperoleh data yang stasioner. Selanjutnya kita melakukan differencingnya di sini, kita run, maka akan diperoleh visualisasinya seperti ini. Differencing sebanyak 1 kali. Setelah melakukan proses differencingnya, maka diperoleh nilai p-value ini 0,00. Setelah melakukan proses differencing dan uji stasioneritas data, diperoleh data yang differencing sebanyak 1 kali telah membentuk data yang stasioner. Setelah mendapatkan data yang stasioner, selanjutnya kita akan melihat plot ACF dan plot PACF-nya. Kita run, maka akan diperoleh visualisasinya seperti ini. Ini untuk auto correlation dan partial auto correlation-nya. Plot ACF dan plot PACF dibentuk untuk mengetahui orde dari AR dan MA, sehingga diketahui model yang sesuai untuk data. Jika sudah, selanjutnya kita akan mencari arima terbaik. Setelah mendapatkan plot ACF dan PACF-nya, kita akan melakukan train size-nya. Di sini saya menggunakan data trainingnya sebanyak 70% untuk proses mencari arimanya. Kemudian untuk nilai p value, di sini saya menggunakan rank 0,3, d value 0,2, key value 0,3. Setelah melakukan memasukkan nilai p value, d value dan key value-nya, maka diperoleh nilai arima terbaik atau best arima, yaitu 211, karena merupakan nilai arima yang terkecil, yaitu 67,158. Ini merupakan penjelasannya. Setelah melakukan percobaan dengan model arima P, D, dan Q dengan orde P 0 dan 3, orde D 0 dan 2, orde Q 0 dan 3, maka diperoleh model arima yang terkecil, yaitu arima 2,1,1. Hal ini sesuai dengan plot ACF dan PACF yang dashdown setelah leg ke-1 dataset telah mengalami 1 kali proses differencing. Untuk angka selanjutnya yaitu visualisasi perbandingan antara dataset setelah differencing dengan dataset hasil prediksi arimanya. Di sini kita masukkan model arima yang terkecil tadi, yaitu 211. Kemudian kita masukkan prediction arimanya dengan warna merah, maka ini merupakan grafik dari proses diferensi arimanya, dapat kita lihat dari visualisasinya. Selanjutnya kita akan melakukan informasi yang diperoleh dari pemodel arima, yaitu 211 pada dataset. Maka akan diperoleh ini data Sarimak resultnya. Untuk coef-nya min 0,3269, standar errornya 0,142, dan seterusnya, bisa kita lihat di sini. Jika sudah, untuk langkah proses yang terakhir yaitu prediksi data. Untuk prediksi data, di sini prediksi data dengan model arima 211 untuk 4 hari ke depan. Di sini kita masukkan prediksi differencingnya. Selanjutnya kita masukkan prediksi data aslinya, maka akan diperoleh
ini untuk 4 hari ke depan, sehingga dapat disimpulkan diperoleh hasil prediksi untuk nilai harga tertinggi saham Telkom pada periode tanggal, di sini ada tanggal 7, 8, 11 dan 12 untuk 4 hari ke depan. Untuk tanggal 7 19,5, untuk tanggal 8 17 997,7 dan begitu seterusnya. Untuk yang selanjutnya, model dan parameter model ARIMA. Di sini saya menggunakan model ARIMA, yaitu P, D, dan Q. Model Auto Regressive Integrated Moving Average atau ARIMA adalah model secara penuh mengabaikan independen variabel yang membuat prediksi ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel independen untuk menghasilkan prediksi jangka pendek yang akurat. Ini merupakan hasil ARIMA-nya tadi. Untuk selanjutnya, ukuran kebaikan model yang dihasilkan. Ini dapat kita lihat dari sini tadi. Untuk ukuran ARIMA yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari sini, kita memasukkan V value-nya dengan range 0,3, D value dengan range 0,2, Q value dengan 0,3, maka dapat dihasilkan ARIMA terbaiknya yaitu 211 dengan nilai ARIMA 067,158. Selanjutnya untuk proses visualisasinya, yaitu ini proses prediction ARIMA-nya dengan warna merah, dapat kita lihat di sini dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Di kesimpulan ini maka saya peroleh hasil prediksi untuk nilai harga kos saham Telkom pada tanggal 7 bulan 4 2022, yaitu bernilai 19,5, kemudian tanggal 8 17 997,7, kemudian pada tanggal 11 31 551,9, dan pada tanggal 12 49 692,1. Ini kita dapatkan dari proses prediksi data yang sudah kita buat di sini dengan memasukkan prediksi differencing dan memasukkan prediksi data aslinya, maka diperoleh kesimpulan pada nilai harga saham PT Telkom pada tanggal ini 7, 8, 11 dan 12. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya mengenai ujian praktek data science. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.